Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Liana, Prodi PGMI semester 4. Baiklah, yang pertama, di sini kita akan membahas fungsi pendidikan seni. Pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan. Kebudayaan atau budaya suatu bangsa umumnya tercermin dari bentuk karya dan kegiatan seninya. Para ahli sejarah telah membuktikan dengan menggunakan seni sebagai salah satu cara untuk merekonstruksi latar belakang budaya dan peradaban suatu bangsa. Pendidikan seni di negara kita harus berakar pada budaya Indonesia. Dalam konteks pendidikan nasional dapat dipersempit dengan bagaimana mengangkat budaya Indonesia melalui pelaksanaan pendidikan seni di sekolah. Pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Pelaksanaan pendidikan seni di sekolah saat ini pada kenyataannya cenderung kurang peduli akan budaya sendiri. Seni tradisi diajarkan tanpa makna karena kehilangan konteksnya. Generasi muda menjadi acuh dan jenuh untuk mempelajarinya. Oke, selanjutnya pendidikan seni sebagai penunjang perkembangan peserta didik. Anak didik merupakan pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik. Hal ini dipertegas dengan pilar dalam pengembangan kurikulum yang diawali John Dewey 1902 dan dikembangkan Hilda Taba 1945 yang mengatakan bahwa ada 3 hal pokok yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan kurikulum, yaitu masyarakat, peserta didik, serta pengetahuan dan sistem keilmuan atau Karhami 2283. Seni sebagai pendidikan kreativitas. De Francisco 1958 menyatakan bahwa pendidikan seni mempunyai kontribusi terhadap pengembangan individu, yaitu membantu pengembangan mental, emosional, kreativitas, estetika, sosial, dan fisik. Aspek kreativitas sebagai salah satu aspek pokok dalam pembelajaran seni mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam era pembangunan seperti saat ini, orang yang berdaya kreativitas sangat dibutuhkan guna mengembangkan ide-ide yang konstruktif yang pada gilirnya akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pentingnya pendidikan emosi telah diungkapkan para ahli pendidikan sejak lama. Francisco 1958, seorang ahli pendidikan seni, mengemukakan tugas pendidikan seni antara lain sebagai penghalus rasa dan pendidikan emosi. Dikemukakan penguasaan emosi sangatlah penting, khususnya pada manusia di zaman modern. Dalam seni, emosi disalurkan ke dalam wujud yang memiliki nilai ekspresi komunikasi.
kegiatan penguasaan dan penyaluran ekspresi tadi menjadi dinamis dan bersemangat. Perhatian kepada potensi emosi semakin besar. Studi psikologi telah menemukan adanya kecerdasan emosi atau emotion intelligence yang saat ini mulai banyak dibicarakan. Psikologi telah mempelajari bahwa otak memainkan peranan dalam berbagai kegiatan manusia dalam fungsi-fungsi kognitif, afektif atau emosional, sosial, fisik atau gerak, dan intuitif atau Carl dalam Hana Wijaya tahun 1996 untuk mencapai perkembangan integral. Semua fungsi ini perlu dikembangkan. Prinsip pembelajaran melalui seni di sekolah menyoroti keunikan dan kontribusinya secara khusus menuju pembelajaran seumur hidup. Sepanjang waktu persekolahan, para siswa diharapkan terlibat dalam praktek setiap cabang seni dan dapat merefleksikan pengalaman dari setiap aktivitas seni untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, teknik, dan proses dalam. Yang pertama, menciptakan menyajikan dan merefleksikan karya seni dengan keyakinan, keterampilan, kenikmatan, dan kesadaran estetika. Yang kedua, menyatakan gagasan, perasaan, dan pengalaman melalui sistem simbol, teknik, teknologi, dan proses sesuai masing-masing cabang seni. Yang ketiga, berkomunikasi dengan audiens yang menginginkan melalui berbagai bentuk dan proses seni. Yang keempat, memahami dan dengan kritis mengevaluasi dan menghargai dampak konteks budaya, sosial, spiritual, historis, ekonomi, dan politis dalam berkonstruksi makna. Yang kelima, menghormati dan menghargai keanekaragaman bentuk dan proses seni, serta perbedaan latar belakang budaya kreator maupun apresiasinya. Yang keenam, memahami kontribusi yang unik dari setiap cabang seni dan sifat kolaboratif dari berbagai praktek seni. Yang ketujuh, memahami bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui belajar dalam seni dapat diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kedua, pengertian seni dan kebudayaan. Dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut Cilpa. Sebagai kata sifat, Cilpa berarti berwarna, dan kata jadiannya Sucilpa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah
atau dihiasi dengan indah sebagai kata benda. Cilpa berarti pewarnaan. Arti ini kemudian berkembang menjadi segala macam kekrian yang artistik. Cilpa kastra yang banyak disebut-sebut dalam pelajaran sejarah kesenian adalah buku atau pedoman bagi para shilpin, yaitu tukang, yang sekarang disebut seniman. Saat ini belum ada pembedaan antara seniman dan tukang. Pada abad pertengahan, istilah seni yang disepadankan dengan kata arti dalam bahasa Inggris berawal dari istilah-istilah dalam bahasa Latin, yaitu ars, artus, dan artista. Ars berarti teknik atau craftsmanship, yaitu ketangkasan dan kemahiran dalam mengerjakan sesuatu dengan artis. Berarti kelompok orang-orang yang memiliki ketangkasan atau kemahiran. Sedangkan artista adalah anggota yang ada di dalam kelompok-kelompok itu. Dengan demikian, kata artista kiranya dapat dipersamakan dengan cilpa yang berawal dari bahasa Sanskerta. Kata ars inilah yang kemudian berkembang menjadi art atau Italia. Art Prancis, art Spanyol, dan art Inggris. Dan artinya pun berkembang sedikit demi sedikit hingga pengertiannya ke arah seni. Di Eropa juga ada istilah seni. Orang Jerman membuat seni dengan die Kunst. Orang Belanda membuatnya dengan Kunst. Dalam bahasa Jerman, istilah die Art yang artinya cara, jalan, atau modus. Namun die Kunst ialah yang digunakan untuk istilah kegiatan yang berhubungan dengan seni. Oke, selanjutnya fungsi seni. Pada dasarnya, apapun bentuk karya seni yang dihasilkan oleh suatu masyarakat tidak terbebas dari pengaruh kebudayaan yang berlaku. Betapapun besarnya daya imajinasi dan kreativitas seorang seniman, ia menantiasa serujuk pada nilai-nilai budaya, norma-norma sosial ataupun pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakat. Pemberontakan yang digunakan seniman dalam karya-karyanya terutama berpangkal pada rasa tidak puas terhadap kemampuan yang ada. Demikian pula seandainya seniman mengungkapkan pembaruan dalam karyanya, ia tentunya berpangkal kepada kenyataan sosial budaya yang dianggapnya kurang dinamik. Kebebasan biasanya bersifat mencerminkan rasa tidak puas terhadap tatanan sistem sosial kemasyarakatan yang dirasakan membelenggu mereka. Sebenarnya, seniman yang berhasil
bukan semata-mata karena karyanya memenuhi ukuran keindahan yang relatif, melainkan karena kemampuannya menyampaikan pesan-pesan serta tergantung kepada kemampuan masyarakat untuk menangkapnya dengan mengacu pada nilai-nilai kebudayaan dan norma-norma sosial yang hidup. Berdasarkan logika itulah, Kessing atau dalam Buddhist-Santoso 1994 sampai pada kesimpulan bahwa kesenian betapapun perwujudannya mempunyai 8 fungsi sosial yang amat penting. Artinya, sebagai sarana pembimbing masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kebudayaan dan seni. Yang pertama, kebudayaan. Menurut Raymond Williams, kebudayaan atau kultur adalah salah satu dari 2 atau 3 istilah paling rumit dalam bahasa Inggris. Kebudayaan atau kultur merupakan konsep yang telah sangat tua. Kata ini berasal dari bahasa Latin cultura, yang menunjuk pada kegiatan pengolahan tanah, perawatan, dan pengembangan tanaman atau ternak. Istilah ini kemudian berubah menjadi gagasan tentang keunikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Yang kedua, kebudayaan dan kesenian. Pendidikan seni 1-19. Adapun seni atau kesenian dalam hal ini dipandang sebagai unsur dalam kebudayaan atau subsistem dari kebudayaan. Melihat kesejajaran konsepnya, maka kesenian sebagaimana halnya kebudayaan dapat dikatakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat pendukungnya atau seniman dalam melakukan kegiatannya berkarya seni sehari-hari. Yang ketiga, manusia, kesenian, dan kebudayaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki segala kelebihan dan kesempurnaan yang sangat berbeda dengan binatang. Binatang berkembang dari masa ke masa secara statis, alamiah, dan dengan perilaku yang naluriah. Manusia berkembang secara dinamis, bergerak dan berubah dari waktu ke waktu, karena sejalan dengan perkembangan akal budi dan dayanya. Oke, yang pertama, pengertian estetika. Estetika umumnya diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni. Pandangan ini mengandung pengertian yang sempit. Estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Yang kedua, pengertian keindahan. Gagasan utama dalam sejarah estetika secara filsafati sejak zaman Yunani kuno sampai abad ke-18 ialah masyarakat yang berkaitan dengan keindahan
atau beauty. Persoalan utama yang digumuli oleh para filsuf tersebut ialah pertanyaan tentang apakah keindahan itu? Menurut asal katanya, keindahan dalam bahasa Inggris beautiful, dalam bahasa Prancis big, sedangkan Italia dan Spanyol bello, yang berasal dari kata Latin bellum. Akar katanya adalah bonum, yang berarti kebaikan. Kemudian mempunyai bentuk pengecilan menjadi bonellum, dan terakhir dipendekkan sehingga ditulis bellum. Menurut cakupannya, orang harus membedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Baiklah, lanjut. Beberapa pandangan dalam estetika. Yang pertama, estetika klasik. Estetika klasik mengikuti pandangan Plato yang menempatkan seni, yang sekarang dianggap sebagai suatu karya indah, sebagai suatu produk imitasi atau mimesis. Karya imitasi seni tersebut harus memiliki keteraturan dan proporsi yang tepat. Dalam karya seni rupa, misalnya, pengertian mimesis ini seringkali diterjemahkan dengan penggambaran objek alam, semirip mungkin dengan kenyataan yang ditampilkannya. Yang kedua, estetika abad pertengahan. Abad pertengahan seringkali dianggap sebagai abad gelap atau The Dark Age yang menghalangi kreativitas seniman dalam berkarya seni. Agama Nasrani atau Kristen yang mulai berkembang dan berpengaruh kuat pada masyarakat dituding menjadi belenggu seniman. Gereja Kristen lama bersifat memusuhi seni dan tidak mendorong refleksi filosofis terhadap hal itu. Yang ketiga, estetika pramodern. Anthony Eschel Kuyper mengembangkan metafisika New Platonistik yang memimpikan satu dunia yang harmonis yang diciptakan oleh Tuhan. Aspek-aspek dari alam yang harmonis pada manusia ini termasuk pengertian moral yang menilai aksi-aksi manusia, dan satu pengertian tentang keindahan yang menilai dan menghargai seni dan alam. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Konsep dasar seni. Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni. Konsep yang pertama, seni dalam pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh golongan esensialis yang menganggap bahwa secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak, atau Syafi tahun 2006. Dengan demikian, menurut konsep ini, keahlian seni seperti melukis, menyanyi, menari, dan sebagainya perlu diajarkan kepada anak dalam rangka
pengembangan, dan pelestariannya. Artinya, lembaga pendidikan dan pendidik berperan untuk mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan berbagai jenis kesenian dengan anak didiknya. Yang pertama, tujuan dasar pendidikan seni. Pendidikan seni diberikan kepada anak yang dengan berbagai tujuan, tetapi semuanya didasarkan oleh keyakinan bahwa seni membentuk kepekaan anak sejak pertama kali mereka mengalaminya, sebagai bentuk dasar dari ekspresi dan sebagai tanggapan untuk dan dalam kehidupan. 2. Dua buah model pengalaman tersebut dan tanggapan adalah interdependen. Keduanya merupakan keseimbangan yang penting dan dibutuhkan menjadi tujuan dasar pendidikan seni dalam rangka pemenuhan diri, pemahaman dan kepedulian terhadap warisan artistik, serta studi aspek sosial untuk memahami peran seni di masyarakat. Chapman, 1978. Selanjutnya, pembelajaran seni lintas kurikulum. Pokok pembelajaran melalui seni menyertakan prioritas kompetensi lintas kurikulum, cross curricular priority, seperti literasi, kemampuan dalam angka, life skill, kecakapan hidup, dan membangun suatu perspektif terhadap masa depan. Chapman, 1978, Reed, 1997. Fungsi pendidikan seni. Yang pertama, pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan. Kebudayaan atau budaya suatu bangsa umumnya tercermin dari bentuk karya dan kegiatan seninya. Pengembangan kurikulum pendidikan seni di lembaga pendidikan harus diungkapkan untuk dikembangkan atas dasar keinginan memajukan kebudayaan nasional. Upaya untuk memajukan ini termasuk pula memberikan peluang dan kesempatan bagi para kreator seni mengembangkan berbagai bentuk kesenian yang berakar dari seni budaya bangsa. Oke, kita lanjut. Ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar. Materi pembelajaran dalam sebuah satuan pendidikan umumnya disusun berdasarkan urutan dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup pendidikan seni di sekolah meliputi pencapaian artistik yang dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi manusia melalui seni. Seni musik, seni tari, seni drama. Melalui 4 disiplin terpisah dan berbeda ini, kita berkembang berbagai dan menyampaikan pemahaman diri, sejarah, budaya, dan lingkungan sosial kita kepada generasi di masa depan. Seni secara terpisah maupun kolektif dapat menyeimbangkan dan memperkaya
pengalaman siswa dengan pengembangan pemahaman dan keterampilan yang signifikan dan unik, serta dapat diintegrasikan kepada area belajar lainnya. Perkembangan kurikulum pendidikan seni di Indonesia. Pendidikan seni di negara kita telah mengalami berbagai pembaruan dari waktu ke waktu. Pembaruan dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan seni. Salah satu usaha pemerintah yang secara sentral memperbarui sistem pelaksanaan pendidikan seni adalah penyempurnaan kurikulum. Kurikulum yang sedang dilaksanakan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan setiap periode tertentu untuk menghadapi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kebudayaan secara keseluruhan. Kurikulum pendidikan seni telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Meninjau perkembangan atau perubahan kurikulum pendidikan seni di Indonesia, pada dasarnya melihat perkembangan konsep pendidikan seni yang digunakan dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Perkembangan ini secara langsung menunjuk periodisasi tahun-tahun di mana kurikulum nasional berlakukan sejak Indonesia merdeka sehingga saat ini. Yang pertama, tujuan mata pelajaran seni budaya. Mata pelajaran seni budaya bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Memahami konsep dan pentingnya seni budaya. Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya. Yang ketiga, menampilkan kreativitas melalui seni budaya. Yang keempat, menampilkan peran serta dalam seni budaya pada tingkat lokal, regional maupun global. Yang kedua, ruang lingkup mata pelajaran seni budaya. Mata pelajaran seni budaya meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, seni rupa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni, berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya. Yang kedua, seni musik mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik. Yang ketiga, seni tari mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. Yang keempat, seni teater mencakup keterampilan olah tubuh, olah pikir, dan olah suara yang pementasannya memadukan unsur seni musik, seni tari, dan seni peran. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.